Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Dongwuar Renegade Immortal alias Shani episode ke-86. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah memasuki ke halaman luar sekte pemunian jiwa dan mendapat kesempatan untuk berkultivasi di goa-goa yang penuh dengan energi spiritual. Namun energi di dalam goa itu masih belum cukup baginya menghancurkan segel suntai dan domain Li Yuan Peng, sehingga Wang Lin pun mencari goa dengan tambang pena roh tersembunyi yang membuat kultivasinya langsung melejit ke ranah Nansenso setelah menyerap seluruh energi spiritual dalam pena roh tersebut. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana tindakan Wang Lin yang menyerap semua kekuatan spiritual pena roh menimbulkan gonjang-ganjing hingga bahkan harus mengundang murid inti sekte pemunian jiwa untuk melakukan pemeriksaan dan mengungkap siapa dalang di balik kehancuran pena roh halaman luar tersebut. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Sebelum kita mulai bahas tentang perkembangan nasib Wang Lin setelah memunikan tambang pena roh, kita buka episode kali ini dengan ngeliatin barang-barang aneh gelis yang penuh tipu muslihat siapa lagi kalau bukan Liu Mei. Entah apa yang murid Sujaku itu rencanakan, tapi tampaknya dia benar-benar datang ke sekte pemunian jiwa demi mengikuti Wang Lin. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam sekte pemunian jiwanya yang ternyata langsung gonjang-ganjing setelah Wang Lin menyerap seluruh tambang pena roh, di mana huru-hara itu sampai membuat murid inti sekte pemunian turun tangan setelah ketika memerintahkan agar seluruh halaman gerbang luar ditutup sehingga tidak ada murid yang keluar dan siapapun yang melanggar perintah langsung dapat dihukum mati di tempat. Segera setelah perintah dikeluarkan, seluruh murid halaman luar sekte pemunian jiwa langsung dikumpulkan dan auto kebingungan tentang apa yang terjadi sehingga mereka diminta untuk berkumpul seperti ini. Ketika murid lain kebingungan dan penghuni Goa 743 yang sebelumnya ketakutan karena berpikir pasti mereka dikumpulkan karena sesuatu yang Wang Lin lakukan, orang yang menjadi dalang dari balik keributan itu justru fokus menelaah kultivasinya dan meskipun bersyukur karena telah kembali menjadi ahli jiwa baru dengan jiwa primordial yang telah lumayan pulih, Wang Lin masih kecewa karena belum dapat mengeluarkan mutiara pembangkang surga. Penghuni Goa 743 galau harus melapor pada petinggi sekte, namun ketakutan di hatinya menjadi semakin padat saat Wang Lin melemparkan tatapan sengit. Ketika keributan para murid masih berlangsung itulah, tiba-tiba langit dipenuhi dengan semburat merah yang bergejolak sebelum kemudian meludahkan 9 ahli berjubah merah yang dipimpin oleh murid inti sekte pemunian jiwa bernama Wang Zhen. Wang Zhen mengumumkan bahwa seluruh murid akan melewati pemeriksaan dari para petugas dan apabila ditemukan ada keanehan atau kejahatan yang disembunyikan, para petugas itu diberikan kewenangan untuk menghukum murid yang bersalah dengan kematian di tempat. Segera setelah mengatakan hal itu, Wang Zhen mengeluarkan sebuah bendera berwarna hitam kemerahan dan Wang Lin langsung tahu bahwa bendera itu merupakan bendera jiwa yang memang menjadi harta khusus sekte pemunian jiwa. Tidak ada yang berani menentang perintah Wang Zhen dan ke-9 petugas langsung menyebar membentuk 9 barisan sebelum akhirnya memulai pemeriksaan. Satu persatu murid maju ketika para petugas itu akan menekankan jari telunjuk mereka ke dahi murid dan apabila tidak ditemukan keanehan, murid itu akan diminta minggir yang mengartikan mereka telah melewati pemeriksaan dengan selamat. Nah, meskipun pemeriksaan ini sebenarnya digelar untuk mencari dalang hancurnya pena roh, ternyata ada juga murid dengan kesalahan lain yang ikut gugup dan memutuskan untuk melarikan diri meskipun akhirnya langsung dihukum oleh Wang Zhen dengan begitu kejam. Karena memang bukan dalang penghancuran pena roh, pemeriksaan pun terus dilanjutkan dan baru dari sinilah baik Wang Lin, para petugas maupun murid lain mengetahui bahwa sekte luar ini memang dipenuhi dengan bermacam-macam orang yang mungkin memiliki niat jahat di hatinya. Giliran untuk menjalani pemeriksaan semakin dekat dan membuat penghuni kamar nomor 743 semakin deg-deg merinding remang-remang bulu ketek karena dia khawatir akan ikut terseret hukuman atas kejahatan Wang Lin. Namun betapa terkejut
terkejutnya si nomor 743 ketika Wang Lin yang lebih dulu menjalani pemeriksaan ternyata lolos dan dia pun menyusul, kemudian yang mengartikan bahwa ahli misterius itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding para petugas. Singkat cerita, pemeriksaan telah selesai dilakukan dan meskipun sudah ada setumpuk murid luar yang menerima hukuman di tengah lapangan, para petugas maupun Wang Jin belum menemukan siapapun yang tampak terkait dengan kehancuran Penaro. Karena berpikir bahwa mungkin yang memicu huru-hara ini adalah orang luar, Wang Jin pun memerintahkan para murid untuk kembali berlatih karena mereka akan segera mengikuti kompetisi halaman dalam sebentar lagi. Wang Lin juga segera mengikuti instruksi Wang Jin sambil memikirkan tentang penaruh lain serta bendera jiwa yang merupakan hak khusus murid inti sekte. Karena itulah Wang Lin berambisi untuk memenangkan kompetisi halaman luar dan memutuskan untuk melanjutkan kultivasi dengan menyerap giok langit ketika tiba-tiba saja ada aura berbahaya yang terasa familiar bagi Wang Lin dan membuatnya buru-buru keluar dari goa untuk melihat siapakah orang yang melepaskan aura tersebut. Betapa terkejutnya Wang Lin ketika melihat bahwa orang yang telah melepaskan aura sebenar-benarnya adalah murid Zhu Kueji yang ternyata setelah dilihat-lihat juga merupakan murid sekte Suandao yang pernah bertemu dengannya 500 tahun lalu. Awalnya Wang Lin berpikir Liu Mei telah menjadi lebih kuat hingga diangkat murid oleh Sujaku, namun setelah dipikir lagi mungkin saja sejak awal gadis itu memiliki identitas besar dan melihat gelagatnya yang mencurigakan, Wang Lin tidak bisa berhenti berpikir kalau gadis Liu Mei pasti memiliki niat tersembunyi yang berbahaya untuknya. Liu Mei juga tidak kuasa menghentikan Wang Lin untuk pergi begitu saja dan hanya bisa menghela napas panjang ketika melihat pemuda polos yang dia temui 500 tahun lalu itu sekarang telah memiliki hati dan tekad yang sekeras baja. Meskipun begitu, meninggalkan jejak di hati Wang Lin masih sebuah keharusan baginya. Dan sekarang Liu Mei menjadi bertanya-tanya hati dao macam apakah yang pemuda itu miliki. Oke, sekarang Liu Mei masih sibuk sama hati dao, Wang Lin masih sibuk menelan giok langit. Tanpa terasa kompetisi yang telah ditunggu para murid sekte pemunian jiwa pun tiba, di mana tidak salah lagi kompetisi antar murid halaman luar itu telah merenggut nyawa banyak orang karena pertandingan yang begitu kejam dan tanpa belas kasihan. Wang Lin sudah mendengar desas-desus yang mengatakan semakin banyak membunuh lawan maka semakin tinggi potensi diterima ke halaman dalam. Meskipun begitu, tidak seperti murid lain yang pada heboh flexing kekuatan, Wang Lin memilih untuk tidak membunuh orang yang tidak pantas dia bunuh dan fokus untuk menyaksikan pertandingan murid lain yang menarik di matanya. Ada seorang murid dengan mantra kematian yang telah menghabisi begitu banyak lawan, di mana setelah melihat murid ini, Wang Lin jadi bertanya-tanya mengapa sekte pemunian jiwa membiarkan begitu banyak muridnya terbunuh setiap tahunnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Wang Lin menyimpulkan bahwa kompetisi halaman luar ini hanya akal-akalan sekte untuk meraup banyak jiwa dari murid yang gugur dalam pertandingan. Setelah beberapa hari berlalu sejak kompetisi dimulai, babak final yang akan mempertandingkan Wang Lin dengan pemilik mantra kematian bernama Sima pun segera dimulai. Wang Jin sudah meremehkan Wang Lin, berhubung mantra kematian Sima memang dapat membunuh siapapun di ranah yang sama atau di bawahnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Sima dan Wang Jin ketika mantra kematian dilepaskan sama sekali tidak menimbulkan efek apapun pada Wang Lin. Dan lebih dari itu, Wang Lin yang sudah melihat teknik alam ji sebagai teknik rujukan mantra kematian justru bisa membalikkan mantra itu pada si empunya dan mengambil nyawa Sima di depan mata semua orang.
Baru beberapa detik setelah Wang Lin memenangkan pertandingan, muncullah salah satu tetua agung halaman luar yang bernama Wu Daoqi, dan tanpa tedeng aling-aling si tetua agung ini langsung bertanya kepada Wang Lin apa cara yang dia gunakan untuk mengatasi mantra kematian. Wang Lin dengan tenang menjelaskan bahwa dia menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya berada di ranah puncak formasi inti, dan baru setelah tidak mencium adanya kebohongan, Wu Daoqi pun meminta Wang Zhen untuk mengurus penerimaan Wang Lin ke halaman dalam. Sesuai dengan instruksi Wu Daoqi, Wang Zhen pun segera mengungkapkan selamat kepada Wang Lin sebelum kemudian mengajak murid baru halaman dalam tersebut memasuki wilayah inti Sekte Pemunihan Jiwa. Sambil memandangi Wang Lin memasuki wilayah inti sekte, Wang Zhen juga menjelaskan bahwa Sekte Pemunihan Jiwa ini masih dibagi lagi menjadi 3 pegunungan utama, yaitu Gunung Pemunihan Jiwa, Pengumpulan Jiwa, dan Penyegelan Jiwa. Wang Lin hanya bisa menekan kekaguman ketika melihat halaman dalam dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dibanding halaman luar, sebelum kemudian menanyakan teknik bendera jiwa kepada Wang Zhen. Wang Zhen sama sekali tidak ragu menjelaskan teknik rahasia sekte tersebut dan mengeluarkan bendera 1000 jiwa miliknya yang bisa dianggap sebagai KKM bendera jiwa tingkat tinggi di sekte. Pada bendera 1000 jiwa itulah sebuah bendera jiwa akan memiliki kekuatan spiritual, dan apabila Wang Lin ingin membuat bendera 1000 jiwa seperti dirinya, dia harus memiliki jiwa utama yang lebih kuat dibanding seluruh jiwa lain apabila digabungkan. Baru setelah menjelaskan tipis-tipis tentang bendera jiwa dan klarifikasinya, Wang Zhen pun melanjutkan tur sekte dan menunjukkan Gunung 9 Cincin yang menjadi tempat ahli formasi jiwa melakukan kultivasi. Wang Zhen juga menyinggung ahli formasi jiwa yang dibunuh Zheng Niu ketika berada di alam kuno abadi, dan membuat Wang Lin selaku identitas asli Zheng Niu langsung kebingungan sambil mengingat-ingat orang Sekte Pemunihan Jiwa mana yang sudah dia bunuh. Dari obrolan tentang Zheng Niu inilah Wang Lin kemudian mengetahui bahwa Sekte Pemunihan Jiwa memiliki 2 ahli transformasi jiwa, dan ketua sekte yang bernama Du Tian bahkan memiliki bendera 1 miliar jiwa yang bisa membuat Zhu Kueji ketar-ketir. Baru setelah tur sekte selesai, Wang Lin pun mengikuti instruksi Wang Zhen untuk mengambil token murid dan seragam sebelum pergi ke perpustakaan sekte demi mencari teknik pembuatan bendera. Wang Lin dengan penuh hormat bertanya dia bisa mendapatkan metode pembuatan bendera jiwa di mana. Namun si penjaga perpustakaan yang cukup arogan justru tidak memberikan informasi dengan baik dan malah menantang Wang Lin untuk mengambil sendiri teknik tersebut, karena di Sekte Pemunihan Jiwa siapapun dapat melakukan apapun sesuka hatinya dan yang kuat akan menang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sayangnya nih, mbah-mbah itu telah melakukan hal yang keliru, dan berhubung Wang Lin mendengar bahwa dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apapun di Sekte Pemunihan Jiwa ini, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun sama sekali tidak menahan diri ketika menghajar si penjaga perpustakaan agar memberikan informasi yang dia inginkan. Mengetahui bahwa dia telah menyinggung orang yang salah, penjaga perpustakaan itu langsung memohon ampun dan memberitahu aturan lain di mana apabila yang lemah sudah menyerah, maka yang kuat tidak boleh melanjutkan penghajaran. Tanpa banyak babi bu, penjaga perpustakaan memberitahu Wang Lin sebuah goa yang memiliki slip giok pemunihan jiwa dan membuat Wang Lin tidak membuang lebih banyak waktu untuk menghampirinya. Karena Wang Lin tidak mau buang-buang waktu, dia langsung menggunakan prinsip bisa melakukan apapun sesuka hati dan menghancurkan goa kultivasi yang membuat si empunya goa auto ngamuk-ngamuk ketika keluar dengan wajah marah. Pemilik goa itu hendak menunjukkan kekuatannya ketika memanggil bendera 100 jiwa yang dia miliki, namun bendera jiwa Kici seperti itu sama sekali bukan ancaman bagi Wang Lin, dan si murid baru halaman dalam itu dapat mengambil alih bendera 100 jiwa hanya dalam beberapa detik yang singkat. Lagi-lagi memahami bahwa orang yang baru datang ini jauh lebih kuat dibanding dirinya, pemilik goa itu langsung menyerah dan dengan sadar diri memberikan slip giok pemunihan jiwa, bahkan mempersilahkan Wang Lin untuk membawa 2 selir kultivasi yang dia miliki.
Wang Lin mengambil slip giok yang dilemparkan dengan kekuatan oleh pemilik goa dan menilai bahwa slip itu masih sepertinya terisi oleh metode yang tidak lengkap. Ketika itulah salah satu selir kultivasi yang bernama Su Yun menjelaskan bahwa metode pembuatan bendera jiwa sebenarnya disusun sesuai nama 3 gunung utama, yaitu pemunian jiwa, pengumpulan jiwa, dan penyegelan jiwa. Baru setelah teknik dari 3 gunung utama itu digabungkan, seseorang akan mendapatkan metode pembuatan bendera jiwa yang sejati. Wang Lin mengangguk paham ketika mulai beranjak pergi dan langsung meminta Su Yun beserta adik seperguruannya untuk berhenti mengikutinya karena dia tidak memiliki niat sama sekali untuk mencari selir kultivasi. Buat aku aja. Baru setelah mendapatkan metode pembuatan jiwa, Wang Lin mencari gunung terdekat yang menyimpan pena roh dan berpikir seharusnya tidak masalah apabila dia menyempurnakan beberapa di antaranya. Namun begitu masuk ke dalam tambang, Wang Lin melihat ada sebuah segel jiwa dan berpikir bahwa apapun yang tersimpan dalam sebuah segel jiwa pastilah harta yang berharga. Wang Lin dapat merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa kuat di dalam segel, di mana hal itu membuatnya memutuskan untuk melakukan beberapa hal nekat demi menghancurkan segel. Akhirnya Wang Lin pun menggunakan domain hidup mati untuk pertama kali sejak babak belur, dan setelah segel jiwa hancur lebur, ternyata udah OTW balik ke mode OP nih. Wang Lin udah bisa gunain domain juga, tinggal manggil mutiara pembangkang surga. Mungkin ya yang belum bisa. Apakah Wang Lin bisa memulihkan seluruh kekuatannya, dan apakah Wang Lin dapat menguasai teknik pembuatan bendera jiwa yang sejati? Aduh, ini teh lagi hidung teh lagi ini. Guys, aduh, lagi ripu ini teh ya. Sehat-sehat juga ya kalian semua ya.